Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran IPS hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Untuk materi pembelajaran hari ini atau dalam video pembelajaran ini, Bapak akan membahas mengenai materi kebutuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan adalah segala keinginan manusia untuk mendapatkan baik itu barang maupun jasa dengan tujuan untuk memuaskan dirinya sendiri. Nah, setiap manusia pasti memiliki kebutuhan masing-masing yang berbeda-beda. Nah, tujuannya kita bisa memenuhi kebutuhan apa yang kita inginkan. Di sini Bapak akan membahas mengenai macam-macam dari kebutuhan. Berdasarkan tingkatannya, kebutuhan dibedakan menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang wajib untuk dipenuhi oleh setiap manusia. Nah, contohnya apa, Pak? Untuk kebutuhan primer ini. Nah, contoh dari kebutuhan primer ini yaitu seperti yang Bapak pakai, pakaian, lalu makanan, tempat tinggal, itu merupakan contoh-contoh dari kebutuhan primer yang wajib kita penuhi. Selanjutnya yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Nah, nama lain sekunder adalah kebutuhan pelengkap. Namanya juga kebutuhan pelengkap, pasti akan melengkapi sesuatu yang telah kita punya. Contohnya, di rumah kita telah memiliki tempat tinggal. Nah, apa saja barang-barang untuk pelengkap di rumah kita? Contohnya seperti kulkas, kipas angin, AC, televisi, meja, kursi. Nah, itu merupakan barang-barang pelengkap, ya. Barang-barang yang akan dilengkapi ketika barang pokoknya kita sudah memiliki. Nah, yang terakhir yaitu kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier atau kebutuhan akan barang mewah. Nah, biasanya ini dipenuhi oleh orang-orang yang memiliki tingkat ekonomi yang cukup baik. Nah, apa saja, Pak, contohnya untuk kebutuhan tersier ini? Nah, kebutuhan tersier ini contohnya adalah barang-barang yang kita miliki, cuman dia memiliki harga atau kualitas yang cukup mahal, ya. Seperti mobil mewah, kendaraan mewah, lalu rumah mewah, atau bisa juga misalnya jam tangan yang harganya ratusan juta, handphone yang harganya puluhan juta, itu termasuk barang-barang tersier. Lalu selanjutnya ada kebutuhan berdasarkan waktunya. Kebutuhan berdasarkan waktunya dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang atau kebutuhan yang akan datang. Nah, kebutuhan sekarang maksudnya gimana, Pak? Ya, yaitu kebutuhan yang harus dilengkapi sekarang juga. Nah, sekarang siang ini Bapak kebetulan sangat lapar. Nah, apa yang harus Bapak lakukan sekarang ini? Nah, Bapak akan melakukan makan siang untuk memenuhi kebutuhan Bapak. Nah, misalnya kalian hari ini sedang sakit, apa yang harus kalian lakukan untuk kebutuhan sekarang? Nah, kalian akan membeli obat atau pergi ke dokter. Tidak mungkin kalian sakit sekarang, tapi diobatinya minggu depan atau bulan depan. Nah, tidak mungkin. Jadi kebutuhan sekarang itu yang harus sekarang juga dipenuhi. Selanjutnya ada kebutuhan yang akan datang. Nah, untuk kebutuhan ini bisa ditunda untuk kebutuhan yang akan datang. Misalnya, orang tua kalian sudah menabung lama untuk menyekolahkan kalian. Nah, jadi ketika kalian waktunya sekolah, akan dikeluarkan tabungan-tabungan orang tua itu untuk membiayai kalian sekolah. Misalnya orang tua kalian akan mengumpulkan uang untuk kebutuhan di masa akan datang ketika pensiun. Nah, ketika pensiun tidak lagi bekerja,
kebutuhan-kebutuhan bisa dipenuhi dengan tabungan-tabungan yang sekarang dikumpulkan. Cukup paham ya untuk dua ini. Lalu selanjutnya ada macam kebutuhan berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya juga dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani atau diri kita ya secara fisik dan kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan jasmani ini adalah kebutuhan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dari fisik kita. Contohnya, kita makan tiap hari dengan tujuan apa? Agar tubuh kita kuat. Kita pergi olahraga atau pergi ke tempat gym untuk membugarkan badan kita agar tidak mudah terserang penyakit. Nah, jadi makanan, alat-alat olahraga, minuman sehat, vitamin itu merupakan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Lalu selanjutnya ada kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan rohani ini tidak tampak, cuman sangat penting perannya. Kebutuhan rohani ini terkait pada diri atau hati nurani kita ya. Misalnya kita dalam seminggu terus untuk belajar, pasti kita akan stres gitu. Nah, apa kebutuhan rohani yang bisa kita penuhi? Yaitu misalnya kita refreshing untuk pergi liburan atau pergi ke tempat-tempat yang tenang biar menenangkan jiwa kita, atau lebih baik kita membaca Quran, mengamalkannya atau mengikuti pengajian-pengajian. Itu merupakan kebutuhan-kebutuhan rohani kita untuk dilengkapi ya. Lalu selanjutnya ada kebutuhan berdasarkan subjeknya ya. Berdasarkan subjeknya itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu kebutuhan pribadi dan kebutuhan bersama atau kolektif. Nah, kebutuhan pribadi. Nah, contohnya apa? Hal-hal yang pribadi harus kita miliki, tidak boleh di-share kepada orang lain atau dipinjamkan ke orang lain. Contohnya, pakaian. Kita ini adalah kebutuhan pribadi. Tidak mungkin kita saling pinjam dengan teman kita. Atau misalnya peralatan mandi, apalagi yang lebih rahasia atau lebih tertutup ya. Jadi tidak mungkin kita tukeran untuk sikat gigi, sabun. Nah, itu harus kita penuhi secara pribadi masing-masing. Dan selanjutnya ada kebutuhan bersama atau kolektif. Nah, ini maksudnya kebutuhan akan sesuatu yang bisa digunakan bersama-sama. Contohnya, kita belajar di sekolah. Sekolah tidak mungkin hanya siswanya satu orang, tapi akan banyak orang ya. Kita bersama-sama menggunakan sekolah untuk sebagai media pembelajaran. Tempat beribadah tidak mungkin digunakan sendiri, tapi kita sebaiknya bersama-sama. Jalan raya atau jembatan itu tidak mungkin dimiliki oleh segelintir orang, tapi itu dimiliki oleh sama-sama. Baik, dari macam-macam kebutuhan sudah bisa dipahami. Ya, jika tidak atau belum dipahami, silahkan boleh ditanyakan di kolom komentar. Mungkin sekian pembahasan mengenai materi kebutuhan kali ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita sama-sama menutup materi kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, selamat berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.